Terus buku ini juga queer friendly. Halo teman-teman, selamat pagi. Aku Tika, dan di video kali ini aku bakal review sebuah buku yang abis aku baca. Nah, judulnya itu Nisha. Nah, Nisha ini ditulis oleh Ci Airin. Nah, Ci Airin itu adalah seorang musisi, podcaster, diver, dan juga seorang penulis. Nah, jadi Ci Airin ini ngirimin aku ebook Nisha buat aku baca dan aku review. Thank you banget Ci Airin. Nah, aku pertama kali baca Nisha ini pas lagi reading slump. Nah, cuman waktu itu bacanya jadi nggak menikmati. Tapi makin ke belakang ceritanya makin bagus. Jadi akhirnya keluar dari reading slump dan bukunya aku reread. Nah, sebelum masuk ke reviewnya, aku bakal kasih tahu sinopsisnya dulu biar teman-teman dapat gambaran buku ini bercerita tentang apa. Nah, Nisha ini bercerita tentang seorang putri yang bernama Nisha yang mempunyai bakat sihir. Nah, di dunia Nisha itu terdapat dua macam sihir. Yang pertama itu disebut Magic of the Outer Movement, dan yang kedua disebut Magic of the Inner Movement. Nah, kalau yang outer movement itu pengendalian elemen kayak yang ada di Avatar, elemen api, air, tanah, batu, segala macam. Kalau yang di inner movement itu lebih ke pengendalian pikiran manusia. Nah, di dalam buku Nisha ini, kerajaan Nisha sedang dalam kondisi buruk. Ratunya menghilang, barrier kerajaan juga melemah, krisis emas, dan juga negara sedang dalam kondisi perang. Nah, karena mereka sedang perang, raja itu perlu memperkuat tentaranya. Tapi untuk memperkuat tentara itu juga memerlukan emas, padahal mereka lagi krisis. Nah, jadi untuk menyelamatkan kerajaan, Raja Chet memutuskan untuk mempertunangkan Nisha dengan pangeran kerajaan tetangga, yaitu Get. Sayangnya, Get ini punya watak yang nyebelin banget. Dia itu manja luar biasa. Nisha yang mana mau dijodohin sama pangeran yang super manja. Kerajaannya Get itu justru lagi masa keemasannya. Emas mereka itu selalu bertambah banyak secara misterius, padahal kerajaan Nisha itu mengalami krisis. Jadi dia berusaha untuk mencari cara supaya dia tidak ditunangkan dengan Get, sekaligus menyelamatkan kerajaannya. Nah, itu dia gambaran besar dari buku Nisha. Sekarang kita akan masuk ke bagian reviewnya. Nah, kesan pertama waktu aku baca buku Nisha ini, aku bingung, soalnya aku nggak pernah baca buku dalam format EPUB. Jadi aku bingung bukanya gimana, sampai aku pikir ini salah. Terus akhirnya bisa kebaca setelah pakai bantuan salah satu aplikasi. Nah, terus waktu aku buka buku ini, aku juga kaget karena ternyata isinya bahasa Inggris. Nah, Nisha ini ditulis dengan sudut pandang orang ketiga. Alurnya cepet banget, nggak bertele-tele. Jadi waktu mulai, itu udah dihadapkan sama masalah. Tapi walaupun begitu, Nisha ini ringan untuk dibaca dan konfliknya menarik. Jadi dari awal, pembaca diajak untuk bertanya-tanya, kenapa ratunya bisa menghilang, kenapa kerajaan tetangga emasnya bertambah secara misterius padahal yang lainnya krisis. Nah, misteri-misteri ini akan terbongkar seiring dengan jalannya cerita. Karakter-karakter di Nisha ini juga menarik. Nisha ini seorang putri yang blak-blakan, terus punya pendirian, dan dia itu mau berjuang dengan caranya sendiri. Nisha ini ngingetin aku sama Merida dari film Brave, yang juga blak-blakan, punya pendirian, berjuang dengan caranya sendiri, dan gak mau dijodohin sama orang yang dia gak suka. Nah, di buku ini Nisha juga akan bertemu dengan dua orang yang akan menjadi teman seperjuangannya. Tokoh-tokoh yang ada di buku ini itu juga cukup beragam dari segi warna kulit. Aku nggak bisa bilang ras karena di buku ini nggak dispesifikin rasnya apa, tapi itu juga yang bisa membebaskan pembaca untuk menginterpretasikan para tokoh tersebut. Oh, terus yang aku suka dari buku ini itu kesetaraan gender juga diangkat. Jadi di kerajaan Nisha itu ada perempuan-perempuan yang menduduki posisi-posisi penting kerajaan. Terus buku ini juga queer friendly. Teman-teman queer mendapatkan representasi di dalam buku ini walaupun belum begitu kelihatan karena ini baru buku pertama, jadi masih pengenalan karakternya dan situasi apa yang dihadapi oleh Nisha dan teman-teman.
Nah, karena tadi kita udah ngomongin hal-hal yang bagus dari buku ini, sekarang kita akan melihat kekurangannya. Nah, kekurangan dari Nisha itu adalah kurangnya rasa. Aku nggak tahu ya gimana ngomongnya, tapi intinya rasanya itu kurang. Kayak yang aku bilang di awal, alurnya itu cepat banget. Jadi ceritanya itu lebih berasa kayak urutan kejadian. Abis ini begitu, terus abis begitu demikian, dan seterusnya. Jadi apa yang dirasakan oleh para karakter itu kurang tergambar. Di buku ini lebih banyak dijabarkan persepsi dan pola pikir para tokoh, terutama Nisha. Jadi antara perilaku, pikiran, dan perasaan, yang lebih tergambar itu perilaku dan pikiran. Nah, perasaannya ini bisa lebih digambarkan lagi supaya pembaca bisa lebih baper bacanya. Nah, kesimpulannya buku ini menarik dan ringan buat dibaca. Nah, Nisha ini isinya cuma 17 bab dalam 117 halaman. Itu pun udah termasuk daftar isi dan lain-lainnya. Jadi, bagian ceritanya aja kira-kira 90 halaman. Ada bab-bab yang cuma terdiri dari 2 halaman atau lebih sedikit. Jadi buku ini itu cukup tipis dan bisa dihabiskan dalam 1 hari. Dunianya menarik, karakter-karakternya juga oke, ceritanya juga seru. Jadi aku kasih buku ini 4 dari 5 bintang. Nah, aku merekomendasikan buku Nisha ini buat teman-teman yang baru suka membaca, tertarik dengan genre fantasi, dan juga ingin mengasah kemampuan membaca bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang ada di buku ini itu cukup sederhana dan mudah dicerna. Bukunya juga tipis, jadi teman-teman gak akan merasa terbebani. Cocok banget buat pemula. Nah, teman-teman bisa mendapatkan buku Nisha ini dengan mengunjungi websitenya Ciairin. Linknya aku taruh di description box. Nah, itu tadi review Nisha yang abis aku baca. Like video ini kalau kamu suka, dislike aja kalau nggak suka. Kalau kamu nggak mau like atau dislike, nggak apa-apa banget. Kamu bisa juga share video ini ke teman-teman kamu yang lagi cari rekomendasi buku bahasa Inggris buat pemula. Jangan lupa subscribe buat kamu yang belum subscribe, dan nyalain juga belnya biar kamu dapat notifikasi tiap kali aku post video baru. Sekian video hari ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!